على محمد طب القلوب ودوائها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ala jami'i ahli al-ma'rifati billah, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, para jamaah sekalian, para hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan semuanya selalu senantiasa dalam limpahan berkah dan naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita sekalian orang-orang yang berkumpul di taman dari taman surganya Allah ta'ala, Raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, meneruskan kembali pelajaran kita minggu yang lalu, yang mana kita mengutip atau mengambil penjelasan dari Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Syekh Nawawi Banten Al-Bantani, yang mana beliau mensyarahkan daripada kitab Safinatun Najah yang bernama Kashifatus Saja. Kita bahas kemarin mengenai bab zakat, dan beliau sedikit panjang lebar mengupas bicara mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat, atau asnafus samaniyah, 8 golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kita udah bahas minggu yang lalu. Lantas beliau menambahkan lagi dalam keterangannya khatimatun, pelengkap, wa syartu akhidhiz zakati fi hadhihi thamaniyah, dan di antara syaratnya orang-orang yang berhak menerima zakat tadi 8 golongan, menurut ulama dari 8 golongan 3 udah nggak ada, yaitu fisabilillah, ar-riqab, budak hamba sahaya, dan amil. Ada lagi yang mengatakan menurut Imam Ibnu Salah bukan 3 yang udah nggak ada di zaman, tapi 4 yang kagak ada di zaman: fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah; riqab, budak hamba sahaya; amil; dan juga mu'allafah. Menurut Ibnu Salah udah nggak ada mu'allafah di ini zaman. Walhasil, dari beberapa kriteria, gimana kita cara ngebaginya? Dibagi rata. Umpamanya kampung kita ini, kita kumpulin mana yang golongan termasuk fakir, mana golongan yang termasuk miskin, mana orang-orang yang termasuk gharimin, dan mana orang-orang yang termasuk daripada ibnu sabil. Bagi datu dia rata, yang golongan fakir, golongan miskin. Tetapi dari antara syaratnya, nah ini kemarin saya udah tegasin, zakat beda sama bansos. Kalau bansos memang penguasa atau pemerintah bagi kepada warga, tapi kalau zakat bukan. Zakat, orang yang ngeluarin zakat ngasih kepada siapa? Ke orang yang berhak. Kriterianya ada, itu kita bahas sudah. Dan di antara syaratnya lagi, wa syartu akhdhiz zakat min hadhihi thamaniyah, di antara syarat-syaratnya orang yang berhak menerima zakat, yang pertama hurriyah, itu orang yang merdeka, bukan budak. Karena budak dirinya dan hartanya milik tuannya, terkecuali satu budak yang berhak menerima zakat, yaitu jenis budak mukatab, yang bahasa Al-Quran udah kita bahas, wafir riqab, itu budak yang dapat perjanjian dari tuannya boleh menebus kemerdekaannya. Budak saya bulan, kalau ente bisa ngasih aneh duit 10 juta selama 5 bulan, ente bebas udah cari duit. Selama 5 bulan ente ngasih aneh 10 juta, ente bebas. Tapi tertulis ada perjanjian.
Nah, budak yang jenis gini harus dikasih zakat. Karena dia lagi program dikasih peluang sama tuannya untuk menembus kemerdekaannya. Selain dari budak yang jenis begitu, kalau dikasih zakat, zakatnya bakal diambil sama tuannya. Percuma. Makanya syaratnya yang pertama hurriyah, yaitu merdeka. Yang berikutnya wa Islam. Ini zakat tentang ibadah, bukan sosial, beda. Kalau pemerintah bagi bansos buat siapa? Buat semua warganya, nggak pandang agama selama itu warganya pemerintah. Bahkan boleh jadi status sosialnya rata. Contoh masa pandemik, yang tadinya kelasnya menengah bisa jadi turun datanya, terserah dah tuh urusannya RT. Tapi kalau zakat beda. Pertama hurriyah, yang kedua Islam atau muslim. Ini urusan ibadah dalam agama dia. Karena orang yang non itu, di luar itu, laisa ahlan bihi, bukan urusannya syariat dia, bukan urusan agama dia. Ini urusan agama kita, jadi nggak kita campur aduk. Tuh yang kedua. Wan di antaranya yang ketiga, wa an la yakuna hasyimiyan wala mutallibiyan. Di antaranya yang ketiga, syaratnya orang yang berhak menerima zakat, orang itu bukan keturunan Bani Hashim, bukan juga keturunan Bani Muthalib. Siapa Bani Hashim sama Bani Muthalib? Kurang lebihnya keluarga yang berkaitan dengan keluarganya Nabi Muhammad. Nabi, ayahnya, pamannya, anak pamannya, sepupunya, itu semua keturunannya keluarga Nabi kepada bin Hashim, bin Abdul Muttalib. Nah, kalau sekarang jelasnya yang gampang keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka nasabnya kembali kepada bin Hashim dan juga bin Abdul Muttalib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan mereka keluarga Nabi, Allah sudah suci sesuci-sucinya. Kesucian maksudnya bukan kesucian jadi malaikat, bukan kesucian bakal jadi orang nggak punya dosa. Maksudnya Allah istimewakan. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikinna wa la tabarajna tabarrujal jahiliyatil ula. Mereka anak istrinya Nabi, keluarga Nabi, wa qarna fi buyutikinna, mereka menempatkan kalian, tempatkan rumah-rumah kalian, maksudnya kalian jaga kehormatan kalian. Karena mereka simbol kehormatan langsung didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bersolek-solek menampakkan keindahan sebagaimana wanita-wanita zaman jahiliyah. Proyek percontohannya bagaimana wanita yang ideal dalam Islam, yaitu didikan langsung Nabi Muhammad. Istrinya, anaknya. Maaf, kalau ada orang misalkan bilang cadar itu budaya Arab, orang-orang Arab sebelum Islam nggak kenal cadar. Sama penyakitnya juga tabarruj. Mereka tidak menutup hijab, mereka menampakkan sebagian aurat. Islam datang, kehormatan itu dijaga. Dan pakaian cadar, pakaiannya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baraka alaihi wa ala alihi. Oh Ustaz, ini ada orang pakai cadar tapi mungkin terkait sama teroris. Mungkin aja, tapi jangan salahin cadarnya. Karena cadar itu niqab atau jalabib, itu aslinya Allah Ta'ala gembleng langsung pakaiannya istri-istri dan keluarganya Nabi Muhammad. Proyek percontohan kehormatan Islam ya orang-orang sekitar ring circle-nya Nabi Muhammad, anak istrinya, didikan langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang pertama kali mengusungkan, mewasiatkan ada terjadi yang namanya keranda dalam Islam, ada riwayat Siti Aisyah dan riwayat Sayyidatuna Khadijah.
ada riwayat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Jadi dulu awalnya itu orang-orang kalau udah dikapanin dibawa ditenteng kapannya, nggak ada keranda. Tapi keluarganya Nabi yang wanita, terutama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dalam riwayat beliau berwasiat, kalau nanti saya meninggal bikinkan keranda agar tidak terlihat, walaupun saya mati, bentuk lekuk tubuh saya kepada orang-orang yang bukan mahram saya. Paling jaga kehormatannya anak didiknya Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti di hari kiamat, kalau Siti Fatimah mau lewat sirat, semua penduduk sorga disuruh tundukin matanya, karena Sayyidatuna Fatimah yang paling jaga kehormatannya di dunia. Proyek percontohan didikan Nabi sampai kehormatannya pun dijaga sama Allah di hari kiamat. Sampai penduduk sorga suruh nunduk. Ya ahlal jannah guddu absarakum fa inna Fatimah binta Muhammad satamurru ala sirat. Penduduk sorga, tundukkan wajah dan pandanganmu, karena putrinya Nabi Muhammad Sayyidatuna Fatimah bakal melewati sirat. Dijaga kehormatannya sama Nabi Muhammad. Nah ini ayat ini daripada kehormatan keluarganya Nabi. Wa aqimnas shalah, mereka hanya keluar itu untuk urusan salat. Wa atinaz zakat wa atina Allah wa rasulah, hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya Allah katakan, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, berkehendak untuk menghilangkan dari kalian kotoran, rijs, wahai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yutahhirakum tathira, dan kalian disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Maksudnya apa? Iya, karena mereka anak keturunan Nabi, dalam Islam orang yang paling suci dari segi keturunan. Kita ini boleh jadi alhamdulillah suci, bapak kita, mak kita Islam, betul gak? Kakek kita, ke atasnya boleh jadi bukan muslim, betul gak? Zaman Majapahit, zaman Singosari, atau nggak tahu keturunan, tapi ahli bait sampai kepada Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad, ayahnya, kakeknya, terus Allah jaga kemuliaan kakek dari ayahnya, kakeknya, terus sebagaimana kita baca dalam berjanji, Allah pelihara sonan li ismi karamatan li Muhammad, karena kemuliaan Nabi Muhammad. Sampai sulbi itu, nur itu di pada sulbinya Nabi Ismail. Sebelum dari Nabi Ismail disulbi siapa? Nabi Ibrahim. Terus jaga suci. Ini maksudnya suci. Maksudnya bukan artinya begini, berarti apa ahli bait itu berarti kayak malaikat. Enggak, mereka punya potensi kesucian pasti, karena mereka itu orang-orang dari sumber yang suci. Kita nemu batu dua, yang satu batu permata, yang satu batu kolar. Dua-duanya nyemplung di solokan sebulan. Kita ambil dua-duanya. Yang tadinya batunya, yang satu batu permata, yang satu batu kolar. Kira-kira bersih ini lama gak? Proses. Tapi yang aslinya permata sebentaran doang. Memang aslinya permata, dibersihin jadi lagi permata. Tapi yang aslinya kolar, udah nyerap oli, hitam kolar, dibersihin, digosok. Kayak kita nih, wah lama apa digosok, pengen bersih. Prosesnya lebih lama, sekalinya pun kita rasa udah bersih, tetap jadi kolar. Ini kemuliaan mereka, keluarga ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, inna zakah min awsakhin nas. Zakat itu ibarat kotorannya manusia, karena zakat itu maksudnya mensucikan. Orang itu kalau mensucikan ngapain? Ngebersihin dari kotoran.
Tapi bersuci itu bukan berarti maknanya juga najis secara zahir. Karena kita ada bersuci dari najis, namanya istinja. Ada juga bersuci dari hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kelihatan apa kagak? Hah? Hadas kelihatan nggak? Sebab hadasnya berasa. Sebab hadas keluar sesuatu dari kemaluan depan belakang, kita kentut, berasa gak? Begitu kentut punya hadas kecil gak? Kelihatan gitu muka gitu jadi gelap, biasa aja. Tapi kita yang ngerasain, ketika kita punya hadas, nggak bisa kita menghadap Allah, harus suci dulu. Namanya ngangkat hadas kecil, disebut wudu. Kita punya hadas gede, janabah. Begitu janabah kelihatan perubahan muka kita, bentuk wajah kita atau tubuh kita gitu. Begitu punya hadas gede jadi gelap. Tapi kita yang ngerasain, kita punya hadas si pelakunya. Mau menghadap Allah boleh? Nggak bisa. Anta punya hadas, ente punya hadas, ente harus bersihin dulu. Namanya mandi janabah. Bersuci juga nggak harus dari kotoran secara zahir. Nah, keluarga Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, inna zakah min awsakhin nas. Zakat itu ibaratnya seperti kayak kotoran. Maksudnya orang berzakat itu kan mensucikan harta. Sedangkan mereka ahlul bait sudah disucikan, wa yutahhirukum tathira. Maka fala yahillu li, kata Rasul, tidak halal untukku wali ahli baiti, dan tidak juga halal untuk keluargaku. Makanya kita berzakat sebenarnya nggak boleh sama keturunan Nabi. Ini istilahnya apa sih namanya? Insya Allah ahlul bait Nabi, kalau mereka istiqomah ikutin jalur datuknya jejaknya, insya Allah pasti berkah dunianya. Tapi kan kita nggak tahu, mungkin ada ahlul bait yang kehidupannya kurang, bisa jadi nggak? Pas-pasan, mungkin kayak di pelosok, atau kita katakan sampai masuk kriteria fakir, sampai masuk kriteria miskin. Gimana? Ada pendapat. Meskipun ahlul bait, kalau memang dia sampai kepada kriteria fakir, kriteria miskin, dia boleh berhak menerima zakat. Kita ngelakuinnya karena bukan penghinaan, tapi kemuliaan, memuliakan dia, nulung karena dia ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Itu syarat yang ketiga. Jadi zakat yang terima itu nggak boleh keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muthalib. Suatu saat wadal Hasan fi fihi tamratan ay min tamr sadaqah. Suatu saat Sayyidina Hasan masih kecil, ada sedekah atau zakat orang berupa dari korma. Namanya Sayyidina Hasan masih kecil, nggak tahu. Tuh korma diambil oleh Sayyidina Hasan. Dilihat mana Nabi SAW. Panaza'aha Rasulullah SAW bilu'abihi wa qala kuh inna alu Muhammad la tahillu lana sadaqat. Keluarin, muntahin, keluarin sampai dikorek sama Nabi Muhammad sama kakeknya. Sungguhnya kita ini adalah keluarganya Muhammad, keluarganya Nabi besar Muhammad. La tahillu lana sadaqat, tidak dihalalkan buat kita sedekah. Ini berupa dalil. Wa ma'na awsakhin nas, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, maknanya kotoran manusia, zakat dari kotoran manusia, maknanya maksudnya apa? Li'anna baga'aha fil amwal yudannis wa kama yudannis sawbul bil wasl. Karena kalau itu zakat harusnya dikeluarin jadi nggak dikeluarin, ibarat tuh zakat harta yang harus keluarin nggak dikeluarin, ibarat kata seperti jadi kotoran, seperti kotoran yang ada di pakaian. Pakaian kita ada kotoran, harus disuciin. Suciinnya pakai apa? Cuci. Nah begitupun harta. Kalau ada waktunya tuh harta dizakatkan nggak dizakatin, yang harus dizakatin nggak dizakatin, itu ibaratnya sebagai kotoran. Ibaratnya, kiasannya, majasnya. Itu tambahan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Di antaranya lagi, menurut madhab Imam Syafi'i, kita tidak boleh
melangkap atau memindahkan zakat kita ke tempat yang bukan tempat si muzaki, tempat tinggalnya muzaki. Orang Keramat Jati atau orang Jakarta pengen ngeluarin zakat di Bogor, kira-kira boleh apa kagak? Menurut madhab Syafi'i la yajuz, hurmah, haram. Kenapa? Karena di lingkungan dia kan banyak orang yang juga pantas dia berzakat. Kenapa dia jauh-jauh? Urusan yang di sono ntar urusan yang ngasih zakat orang-orang sono. Nah kalau ntar orang ngelongkap, akhirnya ntar orang ada kesenjangan, bisa jadi orang zakat jauh-jauh ke tempat-tempat yayasan, atau dia bikin agenda-agenda besar seperti itu seolah-olah program sosial, tapi di daerah sekitarnya nggak disentuh sama zakat. Ini namanya nggak adil, namanya orang ngelongkap dalam zakat. Ini muktamad dalam madhabnya Imam Syafi'i. Terkecuali boleh yang melakukan itu hakim, pemimpin atau penguasa, ini gubernur atau presiden atau khilafah. Zaman Islam pertama pemimpinnya siapa? Rasulullah. Setelah Rasul nggak ada, Sayyidina Abu Bakar. Nah, dilihat nih di negeri yang sini makmur, hampir kebanyakan penduduknya makmur, semuanya ngeluarin zakat, tapi mustahiknya sedikit. Tapi di negeri sini kebanyakan orang-orang pada butuh, kebanyakan orang-orang pada kurang ekonominya. Nah, si hakim dia punya wewenang, boleh dia bagi yang zakat sini, pindah ke sono. Tapi buat kita si pelaku zakat nggak boleh ngelongkap. Al mutaaddi fi zakah kamaniha, orang yang ngelongkap di dalam zakat sama kayak orang yang nolak ngeluarin zakat. Batasannya mana? Ya, batasannya negeri kota. Ini ibarat kita Jakarta nih, jangan keluar Jakarta. Tapi kan sekarang Jakarta semuanya rame. Jakarta di bawah naungannya dibagi 5, ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Satu wilayah Jakarta Timur, di bawahnya ada berapa? Beberapa kecamatan. Dari beberapa kecamatan, satu kecamatannya ada beberapa kelurahan. Dari satu kelurahan ada beberapa RW, dalam satu RW ada beberapa RT. Hampir rata-rata padat semuanya. Nah, kita gimana? Lingkungan kita cari. Tapi semuanya padat. Insya Allah di sono emang kayaknya ada orang juga tuh yang berhak. Tapi di sono insya Allah ada juga mungkin pasti orang yang ngeluarin zakat. Nah, kita lihat dulu orang dekat sekitar kita. Kalaupun ibaratnya ini zakat yang kita datar di sini ini mustahik sampai 300 orang. Ini kita yakin, tahu-tahu harta zakatnya ada 500. Jangan dibilang zakat lebih. Ini zakat lebih nih, masukin ke masjid, kagak boleh. Habis, zakat nggak ada lebihnya. Terus kemana? Mau tambahin lagi yang tadi, tambahin. Minggir lagi ke sono kali no, RT sebelah sono kasih. Kan di sono udah masjid ono udah kasih, nggak jadi masalah, kasih lagi. Yang penting sampai kepada mustahil. Sampai kepada mustahil. Ini kalau contoh zakat fitrah. Begitupun kalau kita punya zakat mal. Ntar kita bahas detailnya di bab zakat. Nah, ini daripada keterangan yang berkaitan dengan zakat. Berikutnya warabiuha, ada pun rukun Islam yang keempat, saumu Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Furida fi Sya'ban asana tsaniyah minal hijrah. Bulan puasa Ramadan Allah pardukan tahun kedua setelah hijrah. Nabi berdakwah setelah hijrah di Madinah berapa tahun? Ada yang ingat gak? Gimana sih? Nabi berdakwah di Mekah sebelum hijrah berapa tahun? Nah ini gimana ini, kita lupa sama Nabi. Wah bahaya ini. Belum ngapalin Nabi berapa kali perang. Terjadi suatu perang, kalau Nabi perang kan Nabinya ada, namanya apaan, kejadian gimana. Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun?
Hah? Berapa? 10 tahun ya. Nabi berdakwah di Mekah berapa? 10 tahun. Jadi Nabi berapa? 40. Berdakwah berapa? 10 tahun. Hijrah dah tuh. Berarti hijrah Nabi usia berapa? 50. Gimana ini kita kenal sama Rasul kalau begini, la ilaha illallah. Nah setelah 50 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Umur Nabi berapa? Meninggal 60. Berarti sisanya Nabi umurnya di Madinah berapa? 13 kan tadi hijrah 50 ya. Nah 13 tahun ini berangkat sampai di Madinah hari Senin. Lahirnya Nabi bulan Rabiul Awal, meninggalnya juga bulan Rabiul Awal. Menurut pendapat yang populer, lahirnya juga tanggal 12, meninggalnya juga tanggal 12. Sama-sama bulannya Rabiul Awal. Jadi ketika Nabi di Madinah 13 tahun, ada 1 tahun itu nggak sampai sempurna Ramadan, karena meninggalnya bulan Rabiul Awal, belum sampai Ramadan. Sehingga Nabi SAW pasama tis'a Ramadanat wahidan kamilan wa thamaniyah nawaqis. Dipardukan tahun kedua, sehingga Nabi mulai berpuasa, mendapatkan mengamalkan puasa selama 9 kali alias dalam perjalanan 9 tahun. Karena dipardukannya itu puasa tahun kedua setelah Nabi sampai di Madinah. Berarti ketika Nabi usia berapa? 52 tahun. Nah, sisanya berapa tuh? Antara 11-10. Tapi Nabi puasa 9 tahun. Wahidan kamilan. 1 Ramadan aja menurut pendapat yang Nabi berhasil puasanya itu sempurna. Maksudnya sempurna apa? Puasanya full 1 bulan. Sebelum-sebelumnya enggak full, karena sebelumnya syariat itu masih pelan-pelan. Jadi ada awal-awal itu enggak dipaksa. Yang mau puasa silakan. Yang kagak mau puasa tinggal bayar dam, 1 harinya 1 mud. Awalnya begitu puasa, pelan-pelan. Saking rahmannya, saking rahimnya Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan. Kok langsung, makanya saat itu orang-orang yang ngerasa punya duit masih belum siap puasa 1 bulan. Ada yang 1 bulan dia bayar denda. Ada yang puasa cuma 10 hari, 20 harinya dia bayar denda. Awal berjalan bertahap sampai dinasakh. Waman apa dalam Al-Qur'an man ra'a minkum asy-syahra falyasumhu. Maka siapa orang yang mendapatkan bulan Ramadan falyasumhu, wajib dia puasa. Waman kana minkum maridan awala safarin, terkecuali orang yang sakit, orang dalam keadaan safar. Itu ayat setelah 183 Al-Baqarah, nasakh ayat sebelumnya. Ini kejadian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna Ramadan ghairu munsharif lil alamiyah illa in kana al murad bi kullu Ramadan min ghairi ta'yin. Ini yang sering terjadi pembahasan. Kalimat Ramadan dalam bahasa Arab menurut pendapat itu adalah ghairu munsharif. Ada yang pernah belajar nahwu apa enggak? Jadi kalau ghairu munsharif enggak nerima tanwin dan enggak bisa dikasroh kalau dia kemasukan huruf jar. Contohnya diantaranya setiap nama isim alam ujungnya ada alif sama nun. Utsman, Salman, Ramadan, Kirman, Arfan. Kalau kemasukan huruf jar dia nggak bisa dikasroh. Min Utsmani, min itu harfu jar, Utsman harusnya majrur. Tapi karena dia ghairu munsharif nggak bisa kita bilang min Utsmani, tapi min Utsmana.
Tsumma ridha an Abi Bakrin, an harfu jar. Abi jadi Abi, bukan Abu Bakar tapi Abi Bakar. Kenapa Abi? Karena kemasukan an. Tsumma ridha an Abi Bakrin wa an Umarin majrur. Wa an Umarin wa an Usman giliran Usman. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif. Begitupun kata Ramadan. Makanya menurut pendapat mana yang lebih sahih kalau kita sebut bulan Ramadan dalam bahasa Arab buat niat nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana apa Ramadoni. Menurut pendapat yang sahih kita bilangnya Ramadan Ramadona. Ramadona apa Ramadoni? Tergantung. Nih katanya illa in kanal murad bihi kullu Ramadan, terkecuali maksudnya dia yang dia lagi bilang bulan Ramadan apa aja nih? Bulan Ramadan secara umum. Tapi kalau dia niat bulan Ramadan ini nih, seperti dia niat puasa, itu namanya mu'arraf isim ma'rifah. Maknanya tidak lagi nakirah dan dia tidak bisa menerima nggak bisa menerima tanwin dan tidak bisa majrur. Jadi mestinya dia bilang syahru ramadhana. Idza uridu bidzalika sarab li'annahu nakirah wa baga alif an-nun zaidatain la yaqtadim manahum nasarab kama galau Syargawi. Sebagaimana kata Syekh Nawawi mengambil daripada nazamnya Syekh Hariri dalam kitab Nahwu Mulhatul I'rab, wa minhu ma jaa ala fi'lana ala ikhtilafi fa'ihi ahyana. Di antaranya isim ghairu munsharif datang pada kalimat dengan wazan fi'lana ala ikhtilafi fa'ihi ahyana. Bicara fa'nya, fa'ilnya terserah lah, mau kasroh, mau jar, mau doma, bisa fi'lana bentuknya, bisa fu'lana, bisa fa'lana, tapi intinya ujungnya tambah alif dan nun. Takulu Marwanu atakirmana, sebagaimana kau katakan Marwanu si Marwan, atakirmana wa rahmatullah ala Utsmana, dan rahmat Allah kepada Utsmana. Kok Utsmana? Kan kemasukan ala, harusnya Utsmani karena isim ghairu munsharif. Fa hadhihi in urifat lam tansharif wa ma ata munakkaran minha surif. Ini kalau dia dijadikan mu'arraf isim ma'rifah maka dia isim ghairu munsharif, wa ma ata munakkaran minha surif. Tapi kalau dimaksudkan isim nakirah secara umum maka baru dia bisa nerima tanwin dan majrur. Ini artinya dalam nazam nahwu. Paham nggak Bapak? Paham nggak? Nggak paham ya? Iya, orang belajar yang nggak pada ini sih, nggak boleh belajar nahwu. Lah terus bagusnya gimana? Ya kan kita ini orang Indonesia. Sekalinya ngelapatin nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana, Ramadoni. Bapak mau bilang Ramadana, Bapak mau bilang Ramadani, hadhis sanati atau li hadhis sanati lillahi ta'ala, tapi pasti dalam hati kan niat lagi pakai bahasa Indonesia. Aku niat puasa besok hari bulan Ramadan ini nih, bulan Ramadan tahun ini nih karena Allah Ta'ala. Udah, sigoh bahasa Arab nggak berguna lagi. Walaupun ada perbedaan dari segi nahwu, karena lafadznya niat, lafadz yang ada di hati kita. Niat itu dilafatkan sunnah, tapi tempatnya niat yang wajib di mana? Di dalam hati. Dengan bahasa apa? Bahasa Bapak Indonesia, yang penting nggak dilafatin. Allah lagi takbir, di hati niat aku sholat maghrib karena Allah Ta'ala, pakai bahasa Indonesia, boleh gak? Boleh, malah lebih bagus ketimbang bilang usolli fardhul maghrib tapi nggak ngerti. Kalau ngerti bagus, misalnya belajar. Kalau dia orang belajar pakai bahasa Arab tahu artinya, bagus. Tapi kalau dia nggak paham pakai bahasa Indonesia di hati, boleh nggak? Lebih bagus. Yang penting saat dia melafaz Allah, di hatinya ngomong.
Salli, aku sholat isya 4 rakaat. Di hatinya pakai bahasanya dia. Dan dia ucapkan Allahu Akbar, dari kata Allah sampai Akbar tidak terputus. Nah, di hatinya niat dah, melafadzkan dengan niat. Inilah tempatnya nih niat. Melafadzkan di mulut sunnah. Paham ya? Jadi kayak kalau niat itu dalam dimensi Islam, apa sih namanya, di hati ada cukup. Bapak mau zakat, ada beras, pegang di hati, Bismillah, ini zakat saya wajib karena Allah. Di hati ngomong, udah ya, aku nih cukup. Tapi kadang-kadang emang kita perlu melafadzkan. Terlebih lagi ada kesan pendidikan. Kayak kita ngajarin anak, ya kan? Sebelum sahur, niat dulu, nawaitu, so biar dia ngajarin bahwa pentingnya nih niat. Betul gak? Pentingnya ngajarin. Tapi di hati aja dong, kita sendiri udah niat puasa besok bulan Ramadan karena cukup ya. Itu niat. Ya, talafut bil galab, mengikrarkan dalam hati, itulah bentuknya nih niat. Itu yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, wahijjul baiti, yaitu menunaikan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila. Insyaallah mudah-mudahan kita bahas kelanjutannya pada bab haji sampai nanti habis tentang arkanul Islam. Masuklah kita fi bayani jami'i ma wajaba bil iman wal barahin ad-dalati ala haqiqatil iman, yaitu masuk tentang rukun iman. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang manfaat insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu taufik dan hidayah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al mimman khalafa amrak wa asab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawa'i